Bapak-Ibu, santriwan dan santriwati Pesantren Ramadan SMA PGRI Jakarta. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Masih siap sampai tanggal 1? Masih tanggal 2? Siap sampai nanti? Besok siap datang? Siap? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih puasa? Masih ada yang batal? Alhamdulillah pagi ini masih puasa semua. Ya, kelihatan. Karena pagi ini kelihatan tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita membuahkan hasil. Amin. Hasil dari puasa sudah disampaikan oleh guru kita beberapa hari yang lalu. Hasil dari puasa kita adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kayaknya udah ada ya, Bapak lupa terus masalah ini. Ya. Pesantren Ramadan, ceria Ramadan, bahagia Ramadan, gembira. Saya PGRI Allahu Akbar. Ya. Kita coba ya. Kita coba meskipun ini hari keempat di kelas kan udah sering dicoba. Di kelas sudah dicoba. Kita coba di sini berarti. Ya, sebelum kajian doa kita coba dulu. Karena kelihatannya hari keempat saat ini udah banyak yang ngantuk. Kenapa? Habis sholat subuh. Habis sholat subuh harus langsung berangkat. Ini jangan apalagi panitia jam setengahnya udah sampai sini dulu. Hari masih gelap, masih sudah sampai di sekolah. Sekalian bantuin gobek untuk sapu-sapu dan lain-lain. Oke, kita coba ya. Pesantren Ramadan. Yang pertama apa? Ramadan ceria. Gimana? Gini. Iya kayak hanya masih apa? Oh sarangnya ya. Ramadan ceria, namanya sarangnya. Ya. Yang keduanya Ramadan bahagia, ketiga Ramadan gembira. Ramadan ceria, Ramadan bahagia, Ramadan gembira. SMA PGRI Pak. Oke, ulang ya, biar semangat, biar nggak ngantuk. Ya, biar nanti pas kajian nggak ngantuk begitu disuruh nanya apa ya tadi lupa. Oke, ya. Pesantren Ramadan ceria, Ramadan bahagia, Ramadan gembira. SMA PGRI Pak. Allah Akbar. Itu dong semangat. Biar kelihatan mujahidnya itu kelihatan. Ya, biar kelihatan semangat pejuangnya kelihatan. Oke, ulang ya. Pesantren Ramadan ceria, Ramadan bahagia, Ramadan gembira. SMA PGRI Pak. Adalah Bapak bantu yang dua suaranya. Pesantren Ramadan. SMA PGRI Pak. Kayaknya mah agak penyuruh ya. Kemarin 3 hari kemarin kita pull sampai belakang. Hari ini agak sedikit menyusut. Ya mudah-mudahan teman kita masih ada di jalan dan selamat sampai tujuan. Amin. Ya, tetap semangat meskipun Ramadan dalam keadaan puasa, menahan lapar, menahan haus, tapi semangat kita nggak boleh kendor. Makanya setiap sholat duha ada doa yang Bapak sematkan di sana. Sebelum akhir, apa doa yang Bapak sematkan? Allahumma ja'alna minal alimina. Apa? Coba ulang doanya. Allahumma ja'alna minal alimina. Ya Allah, jadikanlah kami minal alimina, bagian dari orang-orang yang berilmu. Gak cuma cukup berilmu, wal amilina, wal
wal amilina barat wal amilina. Gak cuma berilmu tapi juga orang yang mengamalkan ilmu. Wal mujahidina, dan orang-orang yang mempunyai semangat juang. Ya, mujahid itu orang yang mempunyai semangat juang. Wal mukhlisina, orang berilmu mengamalkan ilmu, punya semangat juang. Kunci terakhirnya adalah mukhlis. Apa itu mukhlis? Semoga kita dijadikan termasuk golongan orang-orang yang ikhlas, karena perjuangan dalam menegakkan agama itu godaannya bukan sedikit, ya, godaannya bukan kecil, kanan kiri depan belakang atas bawah. Godaan kita dalam menegakkan agama Allah itu tantangannya berat. Maka apapun tantangannya, apapun cobaannya, senantiasa kita dijadikan orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu masuk ke dalam kajian duha kita yang akan langsung dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukarram wal Ustaz Abdul Rahman Asyawani SPD. Kepada beliau wajah tafadhal masykur. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa hawla wa quwwata illa billah. Sama-sama kita hormati kepala kepala sekolah beserta pemerintah Jakarta, pemerintah desa tersebut, PT, serta dari pengurus dan karyawan. Yang saya hormati para eksekutif, anggota eksekutif, dan terkhusus anak-anak semuanya yang saya cintai. Pada kajian duha hari yang keempat ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang ngobrolnya berhenti. Karena kalau kita mau menuntut ilmu, mau ibadah, baik laki-laki ataupun perempuan, kata Allah,
Sengaja. Ya semangat ya. Semangat. Yang nggak ada suaranya kita buat. Anggap aja digigit. Padahal Bapak belum pernah nemuin orang yang lagi head nggak boleh ngomong Allah nggak. Dari mana? Boleh. Ya. Ngomong. Ya. Baik. Tadi ayat ngasih tahu, Neng, Bang, dengerin. Kalau orang mau menuntut ilmu, mau ibadah itu, dari rumah pun udah dikejar sama setan. Sumbala atian nahum baini aidihim, setan itu mulai datang dari depan. Kata setan, nggak usah ke sekolah. Antu di rumah aja, ngerti juga enggak? Itu. Ternyata dibangunin sama emaknya, sama ayahnya. Bangun, pesantren, cepetan, motor. Udah siang nih. Bangun akhirnya mandi mau berangkat. Kata setan yang satunya, dia berangkat juga ternyata. Biarin, kata temannya setan. Kita tunggu nanti di sekolah. Berangkatlah kalian ke sekolah. Pas di sekolah, nyampe kelas, kata setan yang satunya, kita godain supaya dia nggak kumpul di lapangan sholat duha. Ternyata pengurus rohis keliling. Akhirnya dia keluar juga dari kelas. Kata setan yang satunya, sialan itu pengurus rohis. Biarin, kata setan temannya, kita tunggu di lapangan. Pas di lapangan dihantarkanlah temannya kanan kirinya, itu bagian dari setan gimana caranya supaya dia nggak dengerin omongan penceramah. Didatangkanlah temannya kanan kirinya yang ngobrol, dia diajak ngobrol. Ternyata kanan kirinya juga ngobrol. Khusyuk akhirnya dia. Kata setan, benar-benar ini dia. Benar-benar mau ibadah kayak. Kata temannya setannya, dah tenang, Pak. Kita nggak usah bikin nyaman. Badannya goyang kanan kiri, kakinya selonjor lipat, mukanya tunduk-tunduk kayak orang ngerti padahal ngantuk. Itu setan itu. Makanya kalau gerak-gerak dikit lagi menuntut ilmu, ucapin astagfirullahaladzim. Setan itu. Ya, setan itu. Amin. Makanya kalau ada kanan kiri lagi ngobrol, kamu ikut ngobrol berarti saya. Ya, dengerin makanya. Ngerti nggak ngerti dengerin. Masa iya? Nggak ngerti kalau terus-terusan kita belajar nggak bakal dapat ilmu kan nggak ngerti. Oke, anak-anak semuanya yang saya cintai, pembahasan kita kali ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya. Lisan di farhatan. Di sini tadi disebutkan lagi puasa semua ya. Lisan di farhatan, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kalian itu akan diberikan kebahagiaan dua oleh Allah, tapi lewat lisan Nabi. Karena hakikatnya yang tersampaikan oleh Nabi itu bukan hadis, akan tetapi yang tersampaikan adalah dari Allah. Ya, cuma dalam pembahasan keilmuan ada hadis. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa tahunya itu dari Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena yang tersampaikan dari Nabi itu bukan karena nafsu, akan tetapi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini farhatan, untuk orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Catat baik-baik.
Kalau kalian mendapatkan dua kebahagiaan ini berarti hasil puasanya. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi. Dalam riwayat yang lain farhatun inda iftar. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Makna berbuka puasa ada dua. Yang pertama ketika datangnya waktu maghrib, yang kedua ketika datangnya waktu hari raya Idul Fitri. Karena di waktu maghrib tidak boleh kita masih menetapkan puasa kita, tetap wajib untuk berbuka. Dan ketika hari raya Idul Fitri tidak boleh kita berpuasa, pada saat itu tetap wajib buka. Coba Bapak tanya sekarang, kalian kalau puasa yang paling ditunggu waktu apa? Senang nggak kalau datang waktu maghrib? Kalau kalian lagi jalan-jalan nih dengar suara azan zuhur, mirip nggak sama azan maghrib? Kalau asar dengar suara azan, mirip nggak sama azan maghrib? Mirip. Ya memang sama. Yang beda itu cuma sholat subuh. Apa tambahannya? As-salatu khairum minan naum. Awas bacanya jangan salah. As-salatu khairum minan naum. Jangan naumnya jangan panjang. As-salatu khairum minan naum. Itu jangan tidur. Lo tidur aja, tidur yang panjang. Salatnya yang harus ditekankan. As-salatu khairum minan naum. Ya. Jadi kebahagiaan pertama diberikan kepada orang yang berpuasa itu menanti datangnya waktu maghrib dan menanti datangnya Idul Fitri. Maghrib dulu sekarang. Orang yang tidak berpuasa, perempuan yang haid, orang yang sakit, orang dalam perjalanan, waktu maghrib biasa seperti hari-hari biasa. Tapi buat orang yang sedang berpuasa, terutama kaum perempuan nih, kalau di rumah lagi bantu ibunya itu ribet banget sama remote TV. Setel MNC TV, Upin Ipin belum azan juga, Trans 7 belum azan juga. Tahu-tahu dari musola tetangganya azan duluan. Alhamdulillah, langsung minum, langsung makan. Yang cowok nih gila-gilaan, lebih gila dari perempuan. Buka puasa dulu apa sholat dulu? Buka dulu, kata Pak Ustaz, boleh. Maghrib boleh 6:30, yang penting kita hilangkan dulu lapar. Buka puasa dia. Ditegurlah sama ibunya, nah nggak boleh kayak gitu. Sholat dulu lah, buka secukupnya. Sunnahnya kalau buka tidak pakai apa? Pakai kurma. Di musola, di masjid, di rumah yang ada kurma atau lontong. Orang Indonesia nggak mau kalah, kurmanya dimasukin ke lontong, lontong dapat, kurma dapat. Ya, sunnahnya dapat, Indonesianya juga dapat. Akhirnya kata ibunya disuruh sholat dulu, setelah buka puasa pakai kurma dan air putih atau teh manis, lalu dia sholat di sampingnya ada makanan, ini sejadah sholat. Allahu Akbar. Ada kucing datang, gak beres di sholat nih urusannya. Ya, gara-gara kita nungguin makanan. Maka boleh silakan mau makan aja dulu, selesaikan. Cuma jangan sampai mepet tuh waktu maghrib. Ya, itu jangan terlalu kenyang juga. Ya. Jadi waktu maghrib itu waktu dinanti, waktu ditunggu. Yang kedua, Idul Fitri. Kata ulama, laisal Eid liman labisal jadid, walakin al-Eid liman ta'atuhu tazid. Eid itu bukan ditandai dengan baju yang baru, akan tetapi Eid itu ditandai dengan ketaatan yang bertambah. Baju baru, alhamdulillah. Peci baru, alhamdulillah. Celana baru, alhamdulillah. Pacar baru, alhamdulillah. Banyak kan pacarnya. Laisa al-'aid liman labisal jadid walakin al-'aid liman ta'atuhu tazid. Aid itu bukan ditandai dengan baju yang baru. Kalian ngalamin enggak kalau malam hari raya Idul Fitri itu baju digantung, sepatu sandal ditaruh, udah siap buat besok, tidur udah bisa melihatin baju tuh. Ngalamin enggak? Kalau apa ngalamin dulu tuh. Waduh,
dibeliin 2 hari sebelum lebaran, gak boleh dipakai. Ditengok lagi, orang tua lagi keluar, dipakai, dicobain, copot lagi. Besok nungguin hari raya Idul Fitri. Gembira itu luar biasa. Ya, padahal pakaian yang dipakai ya sama aja sebetulnya. Karena dulu saking jarangnya beli baju baru. Kalau sekarang gampang, udah nggak aneh pakai baju bajuan. Ya, maka diingatkan sekali lagi, laisa ini bukan hadis. Laisa al-aid liman labisa al-jadid walakin al-aid liman qamatuhu tazid. Itu bukan ditandai dengan baju yang baru, tapi aid itu adalah ditandai dengan ketaatan yang bertambah. No, lagi ngobrol, setan lagi ngobrol. Ya, kalau nggak percaya ya, nggak percaya nih. Setan ada di sini, nggak percaya. Bapak mau tes. Serius, tadi Bapak baru ngomong. Bapak tadi ngomong apa barusan? Gak dengar, padahal cuma berdua dia ngobrol. Itu bukti setan itu ada. Serius. Allah yang kasih tahu jangan berteman sama setan. Di kelas setan ada, dikipaksin dari belakang, akhirnya guru nerangi tidur. Rencana setan itu menurut bocoran supaya kita itu hidupnya sengsara. Ini Ramadan ya. Bapak bilang nih, demi Allah, iblis itu paling gak suka melihat manusia bahagia. Gak mau dia. Kan udah disampaikan di awal, iman itu kan ada 4 makom. Sedangkan iblis itu makomnya yang kedua. Apa itu makomnya? La yazid wa yanqus, enggak bertambah, yang mana terus berkurang. Karena setiap hari mencari teman buat jadi temannya nanti di neraka. Jadi bahan bakarnya dari kita, bukan dari mana-mana, dari jin dan manusia. Cari temannya itu. Ya. Jadi kalian jangan sampai menyodorkan diri untuk menjadi teman mereka. Gak boleh. Ya, kasihan orang tua lah. Belum tentu aja orang tua juga masuk surga, anaknya malah masuk neraka duluan. Tolonglah paling enggak. Ya, tolong paling enggak. Ya. Nah, Bapak ulang supaya saya tanya lagi. Yang pertama adalah farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka. Mana berbuka? Ingat, ketika datangnya waktu maghrib yang pertama, yang kedua ketika datangnya hari raya Idul Fitri. Ya. Cung, siapa yang tahu dalilnya kenapa kalau malam hari raya Idul Fitri itu ada takbiran? Cung. Si hadiah. Kenapa ada Allahu Akbar? Siapa yang tahu? Di tas kecil Bapak. Hah? Kenapa kita takbir? Jangan sampai takbir tapi nggak tahu perintahnya. Oh, harus tahu perintahnya. Itu ada perintahnya dari Al-Quran. Jom. Hitung. 10. Tuh. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Nggak ada yang tahu. Ya Allah, berarti selama ini kalian takbiran itu nggak pernah ngikutin perintah Allah. Masih ada, kemarin udah habis satu gepok, sekarang sempuk lagi mau bawa habis. Nah, 3/4 sekarang bagi-bagi lagi. Ayo, nggak ada tuh. Nih, dengerin. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu rangkaian dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam terus 183 184 185 terus. Itu ada kalimat walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah jumlah bilangan puasamu, walitukabbirullah. Kalau
sehat. Di luar sana banyak orang yang lebih sehat dari kita tapi nggak mampu puasa. Apakah kalian puasa karena kalian sekolah? Kalian baru SMA, di luar sana ada yang S1 nggak puasa. Puasa itu karena hidayah dari Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Itu dalilnya. Jangan sampai takbiran nggak tahu dalilnya, ini bahaya ini. Ya, jadi intinya ini bersyukur ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Saya kasih tahu nih. Yang pertama, kalau mendapatkan rezeki dari yang tak terduga, nggak dipikirin, bukan dari gaji, bukan dari apa-apa, tiba-tiba ada yang ngasih. Cara bersyukurnya apa? Inna a'tainakal kautsar. Dalilnya tuh. Fasholli li rabbika wanhar. Cara bersyukurnya tuh, sholat dan berkurbanlah. Makna berkurban adalah ibadah sosial, berbagi. Cara bersyukurnya tuh, kalau mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau mendapatkan rezeki dari apa yang kita ikhtiarkan, lalu kita mendapatkan rezeki yang luar biasa. Seperti misalkan Pak Ade, sekolahan ini tiba-tiba baru berbondong-bondong datang ke sini daftar. Bagaimana cara bersyukurnya? Kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun. Pada saat itu Nabi SAW idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah kepadamu. Ya, al-fath wa ra'aitan nasa yadkhulun, dan kamu lihat orang berbondong-bondong masuk. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama berbondong-bondong. Kebahagiaan kita ikhtiar, ada orang yang respon ikhtiarnya kita. Cara bersyukurnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih, tahmid dan istighfar. Kenapa ada istighfar? Boleh jadi yang kita ikhtiarkan itu ternyata jadi mudarat buat kita karena ada nafsu di dalam. Dengan berbagai macam pola dan cara kita lakukan. Yang penting ikhtiar saya harus berhasil. Makanya cara bersyukurnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yaitu membaca kalimat tasbih, tahmid dan istighfar. Yang ketiga, cara bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hari ini. Ya, kita bisa puasa, bisa ngaji, bisa sholat, bisa segala macamnya, itu murni hidayah dari Allah, bukan karena kita pintar, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kaya, bukan, tapi itu karena hidayah dari Allah. Maka ucapkanlah Allahu Akbar. Makanya setelah sholat itu zikir tadi disebut semuanya. Ya, setelah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahillahi rabbil alamin, subhanallah, subhanallah sebut. Subhanallah daiman qaiman abadan, alhamdulillah disebut. Alhamdulillahirabbil alamin wa fi kulli halin kalimatin Allahu akbar disebut. Itulah dimaksud kenapa kita harus berzikir kalimat-kalimat itu setelah sholat, dikarenakan kita harus bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, gitu. Jadi kembali lagi ke tadi. Yang pertama adalah farahatun 'inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Berbuka maknanya dua. Berbuka apa? Ketika datangnya waktu maghrib. Yang kedua, ketika datangnya waktu Idul Fitri. Yang kedua, kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Baik, enggak ada lagi nih, pada kemana? Telat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110 ngasih tahu tadi kan kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin berjumpa dengan Allah, maka dijawab oleh surat Al-Kahfi, yuk faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala,
baca Al-Quran amal soleh bukan, tegur sapa amal soleh bukan, zakat fitrah amal soleh bukan. Ya, jadi kita harus melakukan amal soleh kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin berjumpa dengan Allah? Ada? Sekarang? Ada? Oh takut? Udah kebaca ya? Mau kemana arahnya ya? Ya, tapi paling tidak berjumpa dengan Allah walaupun dengan laisa bidzatihi, bukan dengan zatnya Allah, akan tetapi kita berjumpa dengan kebesaran-kebesaran Allah. Contoh, Nabi Musa kalau melihat keindahan, melihat langit, bulan, bintang, gunung, segala macam lautan, itu Nabi Musa langsung ngomong gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah Engkau enggak sia-sia nyiptain ini. Melihat lagi gunung, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah Engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Kalau Nabi Sulaiman beda lagi doanya, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, beda-beda doanya. Ya, jadi kita mengucapkan bahwa segala sesuatu yang indah-indah yang Allah ciptakan itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita wajib mensyukuri. Gitu ya? Jadi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berjumpa dengan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, di bulan suci Ramadan, sebenarnya kalian ketika di rumah sudah pernah berjumpa dengan Allah, cuma kalian enggak terasa. Kamu lapar, kamu haus, masuk rumah, di rumah nggak ada orang, makanan ada, minuman ada. Kamu nggak berani makan dan minum, kenapa? Karena yakin ada Allah, karena kita sedang berpuasa. Nah, hakikatnya kami sudah berjumpa dengan Allah. Paham ya? Tuh, ada CCTV kan di rumah? Nggak ada. Kalau CCTV, ya, tapi berani makan dan minum. Yang kemarin itu puasa itu kan pada dasarnya kan yang dilarang oleh Allah itu makan, minum, berhubungan suami istri, itu kan dilarang secara umum. Ya, boleh makan setelah maghrib, setelah duha. Boleh makan setelah, boleh minum setelah maghrib. Sampaikan ke makanan, bentar ya, habis maghrib kita ketemu lagi. Di sini masih ada nggak kayak anak TK? Ada makanan taruh ini ntar buat maghrib, ada nggak? Masih ada. Yang kayak anak PAUD ada. Ini nanti misalkan pulang dari sini ke rumah ada makanan nih, makanan permen atau apalah, ditaruh di tas, ditaruh di kamar, nanti buat buka. Ada yang masih begitu ada? Ada. Ya, sebagian ulama mengatakan itu makruh. Ya, sudah. Kalau memang rezeki kita nggak bakal kemana, taruh aja di situ. Ya, di meja. Kalau puasa semua yang di rumah nggak bakal ada yang makan ini. Ya, malah kalau kita sedekahkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita cintai, sedekah yang paling bagus luar biasa. Nah, amin. Gitu. Jadi dua ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Tadi ada yang nanya, Ustaz, zakat fitrah itu kewajibannya kepada siapa dan ciri-cirinya siapa? Gak usah jawab ya, dengerin ya. Zakat fitrah itu individu, orang per orang. Bayi lahir sekarang di bulan Ramadan sudah wajib zakat fitrah. Bayi yang meninggal kemarin di bulan Syakban nggak wajib zakat, walaupun bulan Syakban terakhir besoknya Ramadan, belum masuk Ramadan, nggak wajib zakat. Tapi kalau meninggalnya di bulan Ramadan tetap wajib zakat. Ya, wajib zakat individu. Makanya ada niat sendiri, ada niat berdua, ada niat buat keluarga, kan gitu. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri li nafsi. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Nah, bayi belum bisa ngomong, orang tuanya yang ngomong. Ya. Jadi zakat fitrah itu individu, orang per orang, satu orang. Bayi pun sudah wajib zakat.
Zakat itu apa gunanya? Zakat itu pembersih, ya, supaya membersihkan segala sesuatu yang kotor. Oke, baik. Sekarang cepet-cepetan, cung tangannya ya, bagi hadiah. Di dalam kelas diajarkan oleh para guru kalian, ustadz dan ustazah, mengenai hadis. Wajibnya kalian menuntut ilmu. Cung yang hafal hadisnya. Ya, orang mau masuk kelas apa bang? Kagak masuk kelas, yang masuk kelas kan diajarin hari pertama tuh hadis mengenai tentang wajibnya menuntut ilmu. Oh ya, benar. Sama artinya ya. Hadis menuntut ilmu. Jadi untuk hadisnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Udah dulu kan tadi. Jangan sampai ada godaan setan yang terkutuk. Biar yang di bawah tetap setan. Ayo, ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. tangan dong. Nah, yang kedua pertanyaannya, siapa yang hafal? Poin-poinnya saja sekarang. Hadis mengenai tentang menuntut ilmu di sekolah, di majelis taklim, dimanapun kita berangkat untuk menuntut ilmu harus memiliki niat. Hadis tentang niatnya apa? Tuh, hei, mana? Ayo, nih, kasih. Tadi kelas berapa tadi 10? Ya, kelas 10. Hasil berarti pesantrennya hasil nih. Terus. Nama saya Abdullah Hidayat dari kelas 10. Itu innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung daripada niatnya. Niat menuntut ilmu salah satunya apa? Dari sekian banyak itu harus kita lakukan niatnya apa? Hah? Belajar. Ya, belajar. Oke, nih. Yang perempuan dari kemarin belum pernah ada yang jawab. Yang laki diam dulu ya. Diam dulu ya. Ya, diam dulu ya. Pura-pura kalian gak bisa, padahal benar gak bisa. Diam ya, perempuan. Perempuan, kemarin disampaikan oleh ustaz-ustaznya di kelas. Ilmu itu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu apa? Ini gimana nasihatnya? Ada banyak yang jawab. Satu. Ya, ini. Benar. Itu lagi jawab apa demo? Satu. Ayo, diri. Siapa? Dari mana? Mau kemana? Ayo.
Baik. Sini. Nah, sini. Kemarin sudah diajarin? Udah, baik. Apa? Ilmu yang pertama yang wajib hukumnya kita pelajari. Nyalain. Ilmu tauhid. Pertanyaannya, ilmu tauhid itu ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Artinya apa? Ilmu tauhid itu apa? Ilmu gimana sih? Oke, tukangnya. Ilmu tauhid yaitu ilmu tentang keesaan Allah. Ya, tentang keesaan Allah. Nah, lihat lagi di sini. Tauhid itu ada dua. Oke? Dua kalimat. Basah panitia. Ini yang di kelas. Masih perempuan. Mana perempuan? Oi, ini di depan kantin dikirim makan terus kalian. Ada? Ayo, kasih nih. Iya. Maju nih. Di sini. Ilmu tauhid itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu tauhid Allah sama Rasulullah. Intinya kalau yang Allah itu la ilaha illallah, kalau Rasulullah itu Muhammadur Rasulullah. Baik, tauhid Rasul itu Muhammadur Rasulullah. Tauhid Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Baik. Kemarin, yang masih hangat sekarang ya kemarin. Kemarin itu diajarkan oleh ustaz dan ustazah mengenai tentang cara mencari guru yang baik, teman sahabat yang baik. Oke? Ilmu yang baik. Nah, Bapak pengen dari kalian 3 contoh, 3 cara, bukan contoh, 3 cara dan ciri atau ciri, cara atau ciri terserah untuk mencari teman yang baik. Ini bebas, laki-laki boleh. Oke, bagus. Berdiri, terus ke sana ke kelas. Perkenalkan, nama saya Fadli Mundani dari kelas 10-4. Ciri yang pertama itu ada mencari guru yang lebih tua, dan yang kedua ada ini masalah cari guru dulu ya? Iya. Cari yang lebih tua. Ya, bagus. Berarti kayak Pak Oja gitu ya. Oke. terus yang kedua yang memiliki sifat warak. Warok. Terus yang ketiga yang memiliki sifat alim atau berilmu. Tepuk tangan.
Sekarang teman. Coba cara mencari teman, sahabat. Jangan sampai kita malah justru salah cari teman. Karena perlu kalian tahu, yang menghancurkan kita itu teman, bukan orang lain. Orang lain nggak kenal, maksudnya ada teman. Makanya jangan sampai salah cari teman. Yang baik ada, nggak ada. Ini orang kayak orang demo, itu orang ya. Depan kelas teriak-teriak dong. Ada? Ada? Cara mencari teman yang seperti apa yang kita harus jadikan teman? Orang yang seperti apa? Seperti yang disampaikan kemarin di kelas-kelas di kitab yang sudah diberikan oleh Pak Ustaz Tengah. Bagaimana? Minimal 3. Maju sini nih. Oh, di sini ada mesin aja. Ayo. Oke. Tidak bersifat malas, tidak menjerumuskan ke hal yang buruk, sama tidak suka menghina. Alhamdulillah. Hati-hati ya kalau punya teman suka fitnah, suka menghibah, ngomongin orang dulu. Duduk di mana nggak ada lain, ngomongin orang dulu. 5 menit habis 70 orang ngomongin sama dia. Tinggalin. Karena apa? Konsekuensinya lama-lama kita pun bakal diomongin sama dia. Betul? Ya. Baik. Oke, sekarang juga tanya jawab. Ingat hari Senin bukber, Bapak akan habiskan satu buku khusus untuk acara bukber. Ingat ya, jadi ini sedekah Bapak, ya sedekah saya. Ya, jadi apa namanya di bukber makanya tanya jawabnya yang harus dijawab cepet-cepetan. Ya, oke. Nah sekarang silakan siapa yang mau bertanya. Yang bertanya aja dikasih hadiah. Coba, yang mau nanya. Jangan nanyain nomor telepon Bapak, nggak boleh. Pertanyaan agama, pertanyaan ini materi. Tuh. Itu yang tukang teriak di depan kelas, yang nanya. Mana nih? Ada yang nanya? Paham semua? Kalau nggak ada yang nanya, alhamdulillah berarti paham. Coba di kelas, innalillahi, orangnya di kelas kemana? Ini. Perkenalkan, nama saya Intan Dalia dari kelas 4. Ingin bertanya, bagaimana kalau kita lagi menuntut ilmu tapi itu tidak diamalkan? Itu gimana? Oh, pertanyaan sangat bagus. Karena bagus pertanyaannya, hasilnya banyak kan. Pertanyaannya bagus ini. Ini pertanyaannya sekaligus untuk teguran kepada yang menjawab. Teguran apa maksudnya? Ini menjadi muhasabah. Dulu di zaman para tabi'in, banyak para tabi'in, ulama-ulama tabi'in itu ngajak orang untuk belajar agama. Tiba-tiba ada yang nyeletuk begini, buat apa belajar? Tahu ujung-ujungnya nggak diamalin. Yang pertama, orang yang bicara, ini belum pertanyaannya ya. Orang yang bicara seperti itu sebetulnya itu bukan manusia tapi iblis. Memang ingin menggeserkan dirinya supaya nggak mau belajar. Maka di awalnya sudah dikasih alasan. Contoh, perempuan sering dengar kalimat ini. Neng,
kapan kamu mau pakai jilbab? Dia jawab, buat apa pakai jilbab kalau akhlaknya nggak benar? Pernah dengar kalimat itu? Itu sebetulnya setan. Padahal nggak ada urusan. Yang penting ikhtiar dulu pakai jilbab, soal akhlak bagaimana urusan nanti. Sama seperti kalimat ini, buat apa sholat masih kelakuan juga masih jelek, kan gitu. Ada pernah ngomong kayak gitu? Katakanlah kalau orang-orang yang udah kerja mah buat apa sholat masih hidup kayak juga kok, gitu. Itu sebetulnya setan itu. Gak ada urusan, benar sholat kewajiban. Mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, sholat mah tetap wajib. Paham ya? Nah seperti tadi misalkan, buat apa saya mencari ilmu, ujung-ujungnya gak bakal saya amalin, takut saya gak bisa mengamalin, itu udah setan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau sudah punya ilmu namun tidak mengamalkannya, dosa? Makanya yang pertama masuk neraka itu bukan orang bodoh, tapi orang yang berilmu yang tidak melakukan apa yang telah diketahuinya. Manusia terbagi 4. Yang pertama orang yang tahu dan sadar bahwa dia tahu. Tahu sholat itu wajib, dia sholat. Ini namanya tahu dan sadar bahwa dia tahu. Yang kedua orang yang tahu tapi kelakuannya kayak nggak tahu. Tahu sholat itu wajib tapi nggak dilakukan. Yang ketiga orang yang nggak tahu tapi sok tahu. Nanya kemana arah Ciracas, harus ke sono, dia jawab ke sono. Bener apa nyesate? Nah ini yang ketiga, ini tipe orang munafik gak boleh kita jadikan teman. Hati-hati. Dia sok tahu. Cirinya sok tahu kalau ditanya jawabannya begini. Kalau nggak salah, udah mulai. Dia memberikan jawaban sesuatu yang tidak pasti. Hati-hati dengan orang ini. Paham ya? Itu orang munafik itu, hati-hati tuh. Dia nggak tahu tapi berusaha untuk tahu. Nyata. Kalau nggak tahu sampai kan nggak tahu. Yang keempat, orang yang nggak tahu dan sadar bahwa dia nggak tahu tapi ingin mencari tahu. Ini hebat. Ini kita masuk di sini. Kita ngerasa pintar enggak, lagi belajarnya, dan kita ngakuin bahwa kita lagi nggak tahu tapi ingin mencari tahu. Maka pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang yang sudah tahu ilmunya tapi namun tidak melakukan apa yang telah diketahuinya? Hukumnya dosa. Bahkan orang yang berilmu yang tidak melakukan pengetahuannya, dia pertama masuk ke dalam neraka. Karena itu ilmu akan nuntut kepada dia sendiri. Paham ya? Gitu ya. Jadi kalian semua yang hadir di sini kan orang berilmu. Kenapa saya katakan orang berilmu? Kalian sekolah. Ya, dikasih tahu hal-hal yang baik. Misalkan guru kalian kasih tahu, bertengkar itu baik dengan mulut ataupun dengan fisik itu dosa. Kalian di luar bertengkar, apalagi sampai tawuran, dosanya double. Kenapa? Beda dengan orang yang nggak berpendidikan, orang yang nggak sekolah, dia nggak tahu dosa. Tapi orang anak sekolah yang tawuran, double dosanya. Double dengan ilmunya, kebertanggungjawaban terhadap ilmunya, bahwa ternyata tawuran itu ada perbuatan dosa, dia punya ilmunya. Yang kedua ternyata khianat terhadap orang tuanya, nggak ada amanah untuk berantem. Kalau kepada Allah udah jelas. Ya, jadi jangan sampai dia kalau sudah tahu ilmunya jangan sampai tidak diamalkan. Yang kedua, jangan sampai juga mengamalkan sesuatu yang tidak kalian tahu. Karena raddun Allah akan tolak. Misalkan kalian puasa tiap hari, bukan di Ramadan ya, puasa tiap hari. Udah kayak gitu, puasa mati geni. Udah kayak gitu, puasa mudik. Kalian cuma ikut-ikutan, gak pernah nanya apa tujuannya, apa perintahnya, dari mana asal-muasalnya, gak pernah belajar. Cuma ikut-ikutan gara-gara Syekh YouTube, Syekh Google masih tahu. Kalian ikutin. Nah, itu yang gak boleh tuh, ya. Melakukan sesuatu yang tidak kalian tahu itu dosa. Ya, yang ada bakal tersesat. Tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Oke? Paham ya? Ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya, kan Al-Quran ada dua, ada dari Al-Quran sama diturunkan dari Madinah. Itu gimana sih Ustaz cara membedakannya? Sebetulnya nggak ada perbedaan. Al-Quran itu tidak ada bedanya. Itu cuma dalam bentuk tulisan saja. Maka ada yang disebut dengan Quran Islami, gitu ya. Dari sisi sifat itu berbeda, dari sisi barisan itu beda. Kalau di Indonesia barisannya itu ada 8 baris. Ya, kalau Saudi itu berbeda lagi, ada yang 9, ada yang 7,
intinya secara teks Bapak pastikan tidak akan berbeda sama sekali Al-Qurannya. Cuma pola penulisan saja. Misalkan ini, Bapak kasih contoh ya. Ini contoh tulisan. Misalkan kalau saya ini, ya, saya ini tulis gini, wamin, a, ya, ini. Yang ini begini, wamin, a, ya gini. Ini, ya. Sedangkan di kita, begini tulisannya, wamin, a, ya, di, gitu. Perbedaan dari sisi tulisan. Maka kalau kita nggak paham, ya, belum paham, mendingan Al-Quran kita aja yang biasa, maksudnya yang biasa kita pelajari, supaya jangan sampai salah baca, ya. Jangankan kalian, Bapak aja kadang ketika melihat Al-Quran yang dulu, karena kan nggak semuanya diberikan harokat, kadang masih ada yang belum diberikan harokat, dan memang nggak ada harokat di situ, gitu ya. Jadi kalau sekiranya kita ragu dengan bacaan itu, lebih baik ambil Al-Quran yang biasa kita baca saja, yang kita biasa pelajari bersama dengan guru-guru kita, gitu ya. Nah kalau sudah paham, sudah ada ilmunya, baru kita boleh menggunakan Al-Quran yang sedikit agak sulit untuk kita baca. Oke? Bagus. Nah, sini. Oke, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Oleh karena itu, ini kalian akan diberikan lagi hafalan nanti. Perkataan Sayyidina Ali, hafalkan, nanti akan disampaikan oleh guru-guru ustaz kalian, bahwa seorang murid itu masyhur kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, ana abdul liman 'allaman harfan wahidan. Saya adalah seorang hamba bagi siapa yang pernah memberikan ilmu kepada saya walaupun satu huruf. Hafalin itu. Karena orang yang berilmu itu pasti akan tahu, ya, ketika dia sudah mulai mengetahui pengetahuan yang diberikan oleh guru-gurunya, maka dia konsekuensinya tidak boleh sombong di depan guru-gurunya. Ya, oke? Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam acara dan gelombang yang sama. Ya, ingat ya, di hari Senin kita akan ujian lisan. Ujian lisan. Kalau nggak dilapor, Bapak masuk kelas satu-satu, Bapak tanya satu-satu. Tapi itu pun tetap dikasih ribut sama Bapak. Ya, jangan sampai ada anak yang salah diomelin, tapi anak yang punya prestasi diantepin, kasih ribut dong, kasih dia. Ya, gitu. Jadi ada keadilan. Di satu sisi yang telah harus diomelin, harus dihukum, tapi yang punya prestasi tetap harus dikasih ribut. Ya, harus dikasih hadiah. Itu ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allah mengajarkan kepada kita, ada yang maksiat, ada yang berbuat dosa, kasih neraka, dan ada yang beramal saleh, kasih surga. Ya, dua-duanya mendapatkan pahala kebaikan ataupun pahala keburukan dalam arti dosa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sampai Ramadan akhir, dan tentunya kita dapat melaksanakan segala aktivitas yang diperintahkan oleh Allah lewat wasilah bulan suci Ramadan ini, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abdul Rahman Syarqani yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya nanti kita akan ke kelas sebagaimana biasa, mengumpulkan HP serta akan diberikan ID card kembali. Hari ini hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024.
Senin tanggal 1 April adalah hari terakhir pesantren Ramadan 1445 Hijriah. Masuk jam berapa? Tadi ada yang nanya ke Bapak, hari Senin masuknya jam berapa? Hari Senin masuk jam 1. Lah, hari Senin masuk jam 1 karena hari Senin jam 1 masih ada materi terakhir yang harus disampaikan oleh para asatidz dan ustadzah. Ya, para asatidz dan ustadzah. Masih ada materi terakhir. 2:30 sesuai jadwal yang sudah Bapak kirim melalui walas masing-masing. Jam 1 kita masuk sampai 2:30. 2:30 persiapan sholat asar berjamaah. Selesai sholat asar berjamaah, kita tetap standby di lapangan. Langsung acara penutupan pesantren Ramadan sampai maghrib. Begitu maghrib, buka puasa bareng di sini. Dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah, baru kembali ke kelas masing-masing untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia kelas masing-masing. Paham ya? Jadi tanggal 1 datang jam 1. Tanggal 1 datang jam Oh nggak nyimak ya. Nah, di hari terakhir nanti ada 5 door prize yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, panitia mempersiapkan 5 door prize bagi siapa? Bagi nanti yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru kita Ustaz Rahman. Nanti sebelum bubar ada foto dulu. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, 5 orang yang bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan mendapatkan door prize yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Apa door prize? Hadiahnya apa? Ucapan terima kasih. Ada. Pokoknya panitia sudah mempersiapkan 5 door prize di luar yang kemarin. Kemarin kan ada 1 orang yang bisa jawab pertanyaan di hari pertama, Pak Is. Nah, berarti untuk door prize khusus acara penutupan ada 5 door prize, 5 hadiah yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Jadi silakan diingat-ingat lagi materi dari hari pertama sampai nanti di hari kelima tanggal 1 April. Nanti pertanyaannya materi-materi yang sudah disampaikan oleh para asatidz. Paham ya? Nah, 1, 2, 3. Yang di belakang berapa orang? Yang tadi 4 orang. Oke, nanti yang 4 orang 5. Ya, nanti yang 5 orang yang lain ke kelas, yang 5 orang ke ruangan panitia. Ya. Ada bonus, ada hadiah untuk yang telat dan tidak mengikuti sholat duha. Sholat duha yang telat. Ya. Baiklah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita. Dan nanti bagi yang ingin menyerahkan zakatnya bisa langsung ke meja zakat, ke stand zakat. Nanti ada panitia yang akan membimbing niatnya di sana. Ya, Bapak spill dulu niatnya. Nih, Bapak spill lihat zakatnya. Ya, Pak, ada ya, lihat. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an-nafsi. Sebutkan nama kalian. Bin, nama bapak. Bukan nama bapak, bukan. Nama ayah kalian. Nama bapak kandung siapa? Ya, saya ya misalnya Markona bin Tatang. Ya. Markona binti Tatang. Fadlillahi ta'ala, niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya Markona binti Tatang dan Markona binti Tatang fardu karena Allah Ta'ala. Paham ya? Nanti yang mau zakat bisa masuk ke stand zakat. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.